Inilah Desa Tirtalaga, Kecamatan Mesuji, Lampung, yang merupakan desa penghasil padi terbesar di kabupaten setempat. Dalam per hektarnya, sawah mampu menghasilkan 6-7 ton gabah kering panen. Namun sayangnya, hal itu tidak ditunjang dengan akses transportasi yang memadai. Desa yang memiliki areal persawahan sekitar 600 hektar itu, untuk mengangkut hasil panennya, petani harus merogoh kocek dari 15.000 hingga 25.000 per karung gabah kering dari areal sawah menuju jalan poros menggunakan kendaraan roda 2. Upah transportasi yang sangat besar itu tidak sebanding dengan harga gabah hasil sawah para petani. Saat ini harga gabah terus merosot hingga angka 3.500 per kilogram dari harga sebelumnya 4.800 per kilogram. Desa tersebut merupakan salah satu lumbung pangan di kabupaten perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan itu. Kepala Desa Tirtalaga, Sikun, memaparkan, dengan kondisi tersebut membuat masyarakatnya banyak mengeluh karena saat panen raya petani juga dihadapkan dengan kondisi akses jalan yang rusak berat. Selama ini memang belum tersentuh pembangunan atau mendapat bantuan untuk perbaikan akses jalan tani yang sebagian besar merupakan kewenangan Balai Besar, kata Saikun, 16 Juni 2022. Ini seluas berapa di desa ini, Pak? Ini kalau Desa Tirtalaga punya luas sawah kurang lebih 600-an hektar yang khusus untuk tanaman padi. Selebihnya ada tanaman perkebunan, karet atau sawit. Nah, ini di sini hamparan yang kita lihat ini kurang lebih ini ada 150 hektar atau hampir 200 hektar hamparan. Nah, di sini nih bagus ya sawahnya, cuma masih ada beberapa yang harus kita tambahin karena di sini masih banyak kendala, misalkan saluran airnya tidak atau belum terbangun sehingga dia ketika musim kemarau kekurangan air. Terus yang kedua, akses jalan antara dari sini sampai ke ujung sana itu enggak ada, jadi ketika panen yang di ujung sana dia harus keliling muterin desa itu sehingga menghabiskan banyak biaya untuk pengangkutan. Itu masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau untuk hasil panen sendiri? Kalau hasil panen kita kalau musim rendeng rata-rata itu 6-7 ton. Ada juga yang di bawah itu tergantung perawatan. Cuma rata-rata kita penghasilan 6-7 ton. Kalau untuk harganya, Pak Kades, gabah ini? Kalau harga fluktuasi karena di sini sangat berpengaruh karena kita jualnya belum ada penampung, jadi kita masih jual bebas lah di sana. Nah, di situ antara 3.500. Adapun bisa harga tinggi itu sangat jarang. Kira-kira sesuai nggak itu, Pak Kades, dengan hasil panen, hasil biaya tanam sama hasil panen itu sesuai nggak kira-kira dengan harga yang ditawarkan? Kalau harganya itu tidak sebanding dengan biaya produksinya karena saat ini harga pupuk mahal, cenderung mahal, dan kemudian harga seperti lainnya seperti pestisida, herbisida itu mahal, termasuk juga HOK atau upah pekerja pada di sawah itu juga sekarang udah mahal. Jadi kalau harga segitu sebenarnya masih sangat murah. Jadi kalau kita diperhitungkan dengan biaya sarana produksinya itu masih sangat rendah gitu. Harapannya ini, Pak Kades, untuk pemerintah? Harapannya kalau untuk infrastruktur saya pengennya kalau bisa itu minta bantuan saluran pengairan karena dia dari ujung sini sampai ujung sana sekitar 5 hektar, terus di sananya lagi ada 5 hektar, ini 9 hektar baru sampai ke PTLA. Itu tidak ada akses saluran air, jadi ketika dia kekurangan air yang di tengah sana nggak bisa, kalau yang di pinggir ini mungkin bisa langsung nyedot ke saluran, kalau di tengah nggak bisa. Terus kemudian akses jalan usaha. Untuk pembenahan jalan dibutuhkan dana yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan menggunakan anggaran dana desa. Dibutuhkan perhatian pemerintah daerah hingga pusat, karena pembenahan jalan itu tentunya akan menelan dana hingga miliaran rupiah.
Andi Sunarya, Genta Merah TV melaporkan dari Mesuji.